Jadi apa yang kita sajikan di rumah, itulah juga yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita. Apa yang kita beli di pasar, apa yang kita beli di supermarket, itu jugalah yang akan dibeli oleh anak-anak kita di usia dia sekarang maupun di masa dia nanti jadi remaja, dewasa, ataupun nanti akhirnya menjadi orang tua yang akan dia teruskan ke anak-anak atau generasi mereka setelahnya. Nah, kalau dari yang bisa kita lakukan, misalnya kita ajak anak-anak kita ke supermarket, ajak anak-anak kita ke pasar, kemudian kita ajak bareng mereka memilih. Kita pilih sayur-sayuran segar, kita pilih buah, kita pilih ayam, kita pilih telur, kita pilih ikan. Dan kita tidak memilih makanan-makanan yang sekiranya bisa memberikan dampak yang kurang nutrisi. Misalnya minuman-minuman berkemasan atau wafer-wafer manis misalnya, atau ultra processed food, nugget, bakso, atau sosis misal seperti itu. Jadi mereka akan terbiasa dengan hal-hal yang nyata bentuknya, real food itu, dan juga yang bernutrisi. Kemudian kita bawa pulang, kita olah di rumah. Jadi anak-anak akan sangat terbiasa dengan apa yang kita konsumsi, mereka konsumsi, dan akhirnya mereka bisa teruskan ke generasi berikutnya. Mungkin itu. Selamat siang sahabat Inspirasi Baliku. Senang sekali siang hari ini saya Pak Wanude bersama Ibu Dokter Nimade Ari Kurnianingrum. Nimade Ari, saya panggilnya Ibu Dokter Ari aja. Dokter Ari spesialis penyakit dalam. Selamat datang di Pemutaran. Terima kasih banyak. Seneng banget loh. Kesini Pemutaran belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Oh, ini baru pertama. Aduh, seneng banget. Makasih banyak ya. Thank you. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi kita siang hari ini, Bu Dokter, kita mau bincang-bincang mengenai edukasi tentang kesehatan. Kebetulan Bu Dokter kan spesialis ahli dalam ya kalau nggak salah ya. Jadi yang menjadi keresahan kami sebagai orang tua bahwa banyak anak-anak sekarang kok kena diabetes, Bu Dokter. Bisa dijelaskan ini sebenarnya apa sih yang terjadi sekarang ini, Bu Dokter? Oke. Memang sih kekhawatiran seperti ini tuh sebenarnya sudah semakin meningkat ya saat ini. Dan kalau saya ingat sekali pada tanggal 29 September 2023, itu di salah satu koran saya berlangganan, itu di topik kesehatannya mereka membuat headlines usia 32 tahun sudah sakit. Gitu. Ternyata kesimpulannya adalah pola hidup yang tidak terlalu tepat. Nah, kalau kita perhatikan kasus-kasus diabetes, hipertensi, jantung, dulunya itu kan terjadinya itu di usia-usia 40 tahun ke atas, atau bahkan 50 tahun ke atas, atau 60 gitu ya. Tetapi sekarang itu memang sangat bergeser. Di poliklinik sehari-hari, kalau saya perhatikan itu usia 35 gitu Pak ya, 32, kurang dari 40 itu banyak yang sudah datang dengan diabetes. Kemarin kasus anak saya, teman anak saya umur berapa ya? Anak saya umur 16, anak SMP kelas 3, ada temennya stroke cewek. Karena dia setiap hari minum minuman yang energy drink itu dicampur dengan susu. Jadi dia mengalami kelainan gitu sampai stroke. Itu juga berpengaruh ya? Itu sangat berpengaruh. Sehingga kita jadi berpikir kan, kenapa sih penyakit-penyakit yang dulu kita sebut penyakit degeneratif, yang artinya penyakit degeneratif istilahnya seperti itu ya. Penyakit-penyakit yang terjadinya secara dalam jangka waktu lama gitu ya, kronis, kemudian biasanya timbul di usia-usia lebih lanjut lah istilahnya seperti itu. Tapi kok sekarang bergeser nih ke usia-usia muda gitu. Ada apa? Anak-anak juga kena sekarang. Ada apa nih gitu kan. Nah, ternyata memang dilakukan penelitian, termasuk di Indonesia sebenarnya kita melakukan riset kesehatan dasar. Ada namanya Riskesdas ya. Riset kesehatan dasar itu kalau kita perhatikan dilakukan tiap 3 tahun, 2015, 2018, harusnya 2021, tapi karena terkena COVID itu tidak ada. Tapi dari 2015 ke 2018 kasus diabetes saja sudah meningkat 6,9% ke 8,5%. Taruhlah seperti itu ya. Nah, hipertensi juga seperti itu. Nah, kemudian setelah diamati kasus-kasus seperti itu tuh tidak timbul kayak kita bilang ujuk-ujuk gitu ya. Tidak mungkin tiba-tiba aja muncul kan, tidak. Nah, akhirnya diperhatikan ternyata 95% itu karena pola hidup yang kita lakukan. Pola hidup yang kita lakukan. Pertama, ternyata diet kita tidak seimbang. Kita kurang makan serat, sayur buah kurang. Ternyata 30% lebih tidak melakukan aktivitas fisik yang rutin. Banyak anak-anak muda merokok dan minum alkohol. Nah, pola-pola hidup itu seperti itulah yang ternyata membuat kenapa angka penyakit-penyakit ini meningkat gitu dengan sangat tajam, dan dikhawatirkan beberapa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu kasus-kasusnya
menjadi ekstrim Menjadi jumlahnya. Nah, kita kan nggak mau. Apalagi kalau tadi kita bahas, kita pernah sempat ngobrol tentang generasi emas 2045. Siapa nih yang akan meneruskan Padahal kondisi modal ini? utama untuk menjadi generasi emas itu kesehatan. Betul. Jadi kalau sudah tidak sehat, jadi nggak Gimana? mungkin bisa belajar Betul, lebih bagus tidak mungkin lagi. belajar, fokus konsentrasi hilang, mencapai cita-cita bagaimana gitu kan ya. Terus mau melakukan kegiatan yang positif yang diinginkan atau apa, mungkin sudah tidak mempunyai tenaga ya, kebugaran seperti itu. Jadi mungkin akan menjadi tantangan kalau kita mau mencapai generasi emas 2045 tapi kita tidak menjaganya dari sejak dini saat ini tuh. Nah, itu patut menjadi Bu Dokter, kita kan sudah menjadi orang tua sekarang, artinya kita punya anak-anak. Nah, di usia kita yang sudah mempunyai anak-anak, bagaimana sih caranya ini biar kita bisa mengedukasi ke anak-anak agar anak-anak itu mengerti tentang kesehatan, gitu loh. Oke. Jujur nih Pak ya, saya sama anak saya, kan Ida umur 8 tahun ya yang pertama. Itu sering sekali berdebat. Sering sekali kita berdebat, berargumen gitu tentang apa sih yang seharusnya dimakan. Nah, tapi menurut saya, satu itu adalah peran besar dari orang tua. Jadi Karena role modelnya adalah yang terdekat itu adalah orang tua. Tidak mungkin orang lain. Ya. Ayah, ibu, anak. Kita yang ibu yang melahirkan, menyusui, biasanya menyiapkan MPASI ya, makanan pendamping ASI dari sejak dia kecil, kemudian dia besar makan makanan yang seperti orang dewasa pada umumnya, itu memang harus kita yang kontrol dulu. Kita yang kontrol dulu. Suatu pola itu kan merupakan suatu kebiasaan. Ya. Tidak mungkin pola itu hanya satu kali kita lakukan, itu kan tidak mungkin. Pasti tiap hari, minggu, bulan, tahun, kan gitu. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Habit lah. Habit. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian dari saya, misalnya nih, kalau makanan pendamping ASI dari kecil nih ya, kita kan sudah diinfokan oleh Ikatan Dokter Anak gitu ya, harus makanannya komposisinya lengkap. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak baik, kemudian ada serat dari sayur dan buah. Komponen itu harus lengkap ada. Nah, kemudian saat mereka beranjak lebih dari 1 tahun, di mana sudah bisa makan dengan bentuk yang sudah seperti biasa, bukan bentuk misalnya bubur lagi, itu juga komponennya harus seperti itu. Iya, jadi dalam satu piring ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, ada sayur buahnya. Tinggal memilih yang mana nih yang bagus, kan gitu ya. Yang mana yang bernutrisi. Sebenarnya sih kalau kita bicara tentang anak-anak nih memang apa yang kita sediakan di rumah, pasti itu yang mereka konsumsi. Kalau kita sediakannya bentuk-bentuk real food seperti itu, makanan yang bentuknya nyata seperti itu, karbohidratnya misalnya nasi, kemudian misalnya proteinnya ya atau kentang, kemudian proteinnya misalnya ayam, telur, tahu tempe, ikan, kemudian sayurnya misalnya brokoli, wortel, kangkung, toge, semuanya beragam seperti itu, mereka pasti akan terbiasa mengkonsumsi itu gitu. Ala bisa karena biasa. Betul. Tanda kutipnya memang ya kita harus memaksakan diri kita untuk menampilkan bentuk makanan yang seperti itu. Artinya sebagai orang tua, ketika ibu tadi bilang sempat berargumen lah, tanda kutip tukar pikiran dengan anak. Jadi mau tidak mau kita sebagai orang tua harus benar-benar meyakinkan dan memberikan contoh kepada anak. Betul. Saya pribadi memang juga mengkonsumsi makanan yang memang istilahnya bernutrisi. Sebenarnya saya sempat ngobrol dengan ahli gizi dan seterusnya ya. Kita sebenarnya tidak diizinkan untuk mengatakan itu makanan jelek atau itu makanan buruk, ini makanan paling baik. Superfood katanya sih nggak ada. Nah, tapi yang menurut saya yang lebih perlu kita pertanyakan saat kita mulai makan adalah kita ambil piring, kita isi. Kalau saya sih pertanyaannya, makanan ini bernutrisi atau tidak? Apakah makanan yang akan kita konsumsi dan kita masukkan bagus untuk badan kita atau enggak? Jangan asal enak ya? Betul. Apakah akan memberikan manfaat atau justru sebaliknya? Itu aja sih sebenarnya. Jadi lebih kepada interaksi kita dengan makanan juga, dia akan memberikan manfaat yang baik. Kita juga pasti ya senang juga kan harusnya melakukan itu. Kemudian perdebatan lainnya tuh sebenarnya di makanan manis sih Pak ya, yang sekarang juga menjadi kendala. Jadi kalau sama anak-anak tuh kan ya mungkin di rumah kita bisa memproteksi itu gitu ya, karena kulkas kita misalnya isinya sayur buah lah, itu yang aja sehat lah ya. Tapi ketika mereka keluar kan mereka akan bertemu dengan Bapak. Bayangkan aja sekarang kalau kita ke supermarket, semua rak-rak itu penuh dengan warna ya, penuh dengan rasa dan seterusnya. Nah, di situ biasanya kita anak-anak minta
misalnya Bunda beliin ini ya gitu, atau minuman ini gitu. Saya sering sekali berdebat di supermarket, jujur aja, mungkin sampai orang ngelihat kadang, aduh ibu ini kenapa sih, mungkin gitu Iya. ya. Anggaplah ambil jus gitu ya, jus buah. Yang kemasan. Kemasan ya, jus buah kemasan. Ini juga yang satu yang perlu juga kita mulai ajarkan kepada anak-anak sebenarnya. Tidak masalah ya anak usia berapa, tapi paling tidak kita paparkan dulu dia bahwa kebiasaan membaca informasi nilai gizi atau nutrition fact-nya. Jadi kan di kemasan itu biasanya ada di sebaliknya gitu, gula berapa gitu ya, atau karbohidrat, lemak atau apa. Paling tidak baca satu sisi dulu gulanya. Added sugar-nya berapa? Gula tambahannya berapa? Oke. Sebelum kita menuju ke added sugar, sebenarnya satu hari itu berapa sih kita maksimal itu konsumsi gula? Oke. Dari WHO, ya Badan Kesehatan Dunia, untuk dewasa ya, kalau kita bicara untuk dewasa, itu kan sebenarnya 10% dari total kalori. 10%. Dari total kalori. Kita kan dianggap untuk dewasa sekitar 2100 ya, 2000 sampai 2100. Berarti Sehingga 210 ya. 210 kilokalori itu adalah 50 gram gula. 50 gram gula, 4 sendok makan. 4 sendok makan. 4 sendok makan. Itu udah maksimum. Satu itu hari. yang diperbolehkan. Tapi kalau bisa kan kita yang udah nggak makan itu, Iya. atau walaupun itu sedikit sekali gitu. Nah, tadi berbicara mengenai Added sugar. added sugar itu mengandung berapa? Nah, gini. Gula yang dimaksud added sugar adalah gula yang ditambahkan, Iya. atau kita bilangnya gampangnya sukrosa atau gula putih lah gitu ya, atau gula aren, gula Jawa, apapun itu bentuknya dan namanya. Kadang sekarang Bapak juga kita bisa bilang ada hidden sugar ya. Iya, Jadi bentuknya maltosa, bentuknya corn syrup, apalah. Nah, itu harus hati-hati juga membaca komposisi makanannya. Nah, taruhlah sekarang satu jus buah kemasan. Kalau Bapak baca itu gulanya 23 gram. Oke. Ya, terus saya pernah mencoba membeli beberapa ya jus buah yang sangat terkenal, merek tertentu itu 23 gram. Kemudian Wait, 23 gram itu berapa sendok gula? kalau 50 gram itu 4 sendok makan, berarti kan kurang lebih 1 sendok makan itu sekitar berapa? 12-13 gram lah mungkin ya. Oke. Jadi kalau 23 tuh ya hampir 2 sendok sudah ya Oke, gitu. oke. Nah, itu sebenarnya kita secara tidak sadar loh bisa. Kadang buat es teh, kalau Bapak pesan es teh manis misalnya, itu kita nggak tahu kan gulanya berapa sendok. Nah itu, dan saya pernah mempraktekkan 50 gram itu berapa sih dalam satu plastik itu, ya cuma sekian gitu. Jadi tapi kita nggak kerasa itu menambahkan. Nah misalnya, terus kemudian ada minuman vitamin C, ya 1000 nih miligram vitamin C-nya, gulanya 20 gram. Itu kan sebenarnya manisnya aja juga yang kita dapat kan, gitu. Jadi saya takut malah kita tuh sebenarnya mendapatkan apanya sih dari kemasan ini gitu. Nah kemudian susu pada anak ini juga yang sering jadi perdebatan saya dan anak-anak. Banyak orang tua itu memberikan susu kotak itulah. Tuh. Itu mengandung gula yang lumayan tinggi ya. Nah itu juga harus diperhatikan informasi nilai gizinya. Di belakang itu akan ada. Kalau susu full cream, dari pengalaman saya, susu full cream murni istilahnya ya. Jadi itu mereka ada gulanya laktosa. Laktosa. Kalau gulanya laktosa itu gula murni dari susunya. Itu enggak perlu kita natural lah. Natural. Nah, tapi nanti ada komponen ada susu lain yang laktosanya berapa, sukrosanya berapa. Yang perlu diperhatikan sukrosanya karena itu gula putih ya, gula pasir. Nah, tapi ada juga yang tidak membagi itu. Jadi tulisannya gula saja. Berarti itu kemungkinan besar sukrosa semua. Itu enggak sedikit Pak, jadi ada 19 gram, ada 20 gram. Kalau anak-anak batasannya kan kita generalisasi 25 gram kebutuhan gula yang diperbolehkan. Bapak bayangkan kalau udah minum satu jus 23 gram, itu kan hampir sudah melampaui batas maksimum gula yang diperbolehkan gitu Pak. Belum lagi itu satu, nantinya ternyata ada makan coklat, nantinya lagi ada makan apalah ya, permen atau itu, bayangkan akumulasi yang terbentuk dari umur berapa sampai umur berapa. Jadi nggak mengagetkan ya sesungguhnya kalau ternyata kasus-kasus diabetes atau apa terjadi di usia-usia yang lebih muda gitu Pak. Banget ya. Kalau soft drink juga tinggi gulanya. Ya, nah itu sangat-sangat juga perlu diperhatikan. Jadi kebetulan saya memang tidak minum soft drink ya, tapi added sugar-nya ada dan cukup signifikan. Jadi sehingga memang perlu sekali membaca informasi nilai gizi sehingga kita menjadi lebih bijaksana. Oh, karena gini Pak, saya juga punya pengalaman ya. Pasien saya usia sekitar 30 tahun, diabetes.
kemudian saya tanya pola makan seperti apa. Memang pola makannya istilahnya jadwalnya juga tidak terlalu pas gitu ya. Komponen makanan yang dikonsumsi juga tidak pas. Tetapi yang menarik beliau bilang setiap makan itu harus minumnya manis. Iya. Ya, jadi 3 kali makan, 4 kali makan dalam satu hari, 4 kali juga minum manis. Jadi misalnya yang pagi es teh manis, kemudian yang tengah siang itu apa ya? Jus yang manis kotak-kotakan lah, manis, dikasih gula ya. tengah-tengah manis. Kemudian terakhir makan di sore manis lagi. Bapak bayangkan kalau satu kemasannya misalnya 20 gram gulanya, kali 3 udah 60 gram. 60 gram ya. Itu sangat melampaui batas maksimum. Ya. Nah, di situ bagaimana bisa dibayangkan kalau itu udah bertahun-tahun dilakukan. Ada juga pasien saya beli 1 liter kemasan minuman manis gitu ya. Itu 1 liter habis dalam 1 hari. Dan itu hampir tiap hari. Jadi menurut saya ya Bapak datang dengan gula 460. Wow. Jadi kan sedangkan maksimum gula kepada orang yang sehat itu berapa? 100 berapa? Oh, untuk kadar. Iya. Oke. Kalau gini, kadar gula darah normal, kalau kita bicara kadar gula darah normal, kita bicara kadar gula darah puasa dan kadar gula darah acak ya atau setelah makan. Nah, kadar gula darah normal itu kalau yang artinya bukan diabetes itu adalah di bawah 126. Di bawah 126. Itu gula darah bukan diabetes ya, gula darah normal. Atau kalau gula darah acak jadi tanpa puasa kita cek gitu, itu lebih sama dengan 200 ya, 200. Nah, tetapi sekarang ini juga kita kan harapannya kita mampu mendeteksi di normal atau di pre-diabetes ya. Kalau di pre-diabetes itu gula darah di 100 sampai 125. Nah, kalau gula darah puasa kita sudah kita cek misalnya kok 101 nih. Nah, kita harus hati-hati, oh jangan-jangan saya udah mau di pre-diabetes nih. Jadi ayo kita tarik lampu kuning gitu. Jadi di situ sebenarnya yang perlu kita waspadai dan sangat-sangat penting bagi kita untuk mampu mendeteksi kita ada faktor risiko atau enggak. Di situ sebenarnya, karena saat kita mampu mendeteksi faktor risiko, di situ pula lah kita sebenarnya bisa mencari solusinya. Berarti, kalau kita mau. Kalau kita mau. Berarti yang paling aman artinya ketika kita ingin habis makan adalah minum air putih atau jus tanpa gula. Betul sekali. Jadi kalau saya misalnya nih ketemu pasien dengan kita analisa pola makannya ya atau minumannya, saya bilang kalau kita mau merubah ini, oke lah jangan terlalu ekstrim dulu. Kita kan kadang Bapak, Ibu, Bapak harus ini. Stres semua nanti dihilangkan, kayaknya bakal nggak mungkin berjalan lama lah. Yeah. Saya biasanya bilang, kalau biasa minum manis, kurangi dulu pelan-pelan. Bapak dari 3 minum 1 deh. Lainnya air putih. Nanti itu hilang semua. Menurut saya itu udah akan berdampak sangat-sangat banyak gitu. Air putih semua atau kalau benar-benar pas nggak suka banget air putih yang benar-benar tanpa rasa gitu ya memang mungkin ditambahin misalnya tambahan buah sedikit gitu ya, kalau infused water atau apa dengan lemon atau apa gitu. Nah, tanpa tambahan gula putih atau gula apapun. Nah, itu yang perlu. Kemudian baru pelan-pelan dari makanannya misalnya. Jadi mengurangi minuman manis itu sudah sangat-sangat besar peranannya gitu. Jadi tinggal pelan-pelan mau yang mana dipilih dulu untuk mengubah pola hidup itu gitu. Memang itu kalau pengalaman kita yang pertama adalah mindset sih. Jadi kita harus menggunakan media sosial yang kita pakai untuk merubah mindset. Kalau saya ya. Betul. Hingga setiap hari kita dicekoki dengan kesehatan sehingga kita merasa sadar. Betul sekali. Itu pun yang sebenarnya harus kita maksimalkan ya, maksimalkan penggunaan teknologi saat ini. Penggunaan teknologi saat ini. Sebenarnya ya benar orang bilang ya kalau teknologi itu sebenarnya mampu mengarahkan kita ke arah yang lebih baik atau sebenarnya ke arah yang lebih sebaliknya tergantung kita. Nah, jadi kalau saya pribadi mungkin ingin sharing juga bahwa kita tahu algoritma media sosial ya. Dia akan memaparkan kepada kita lebih banyak sebenarnya apa yang kita cari ya. Kita searching hidup sehat, pasti kita akan dipaparkan makanan-makanan, kemudian olahraga yang terkait seperti itu. Tapi kalau kita searchingnya misalnya apa gitu ya, mukbang gitu, itu semua tuh makanan. Kita malam-malam lihat itu, aduh pengen gitu ya, itu kan. Nah, tiba-tiba mereka makan sebegitu banyaknya dengan lahapnya. Betul. Pasti itu menggoda sebenarnya kan, pasti kita pengen gitu kan, pasti kita pengen. Nah, disitulah dari saya sebenarnya yang untuk menginisiasi itu bisa sebenarnya untuk apalagi generasi muda yang sangat penggunaan media sosialnya sangat-sangat tinggi. Itu kita bisa manfaatkan dengan misalnya kita follow 1 akun atau 2 akun yang memang mengedukasi. Berarti gini,
eh, ketika kita ingin merubah pola hidup, yang pertama dilakukan untuk generasi Gen Z ya, itu mereka harus follow satu akun yang tentang hidup sehat. Iya, sebenarnya itu tanda kutipnya cara mudahnya kan. Follow kan mudah. tinggal ngeklik ya. Dan akan muncul kan. Muncul. Nah, memang harus pilih juga ya. Mungkin jangan juga yang terlalu ekstrim, paling tidak yang yang bahagia lah. yang bisa bahagia. dia dengan bahagia, olahraga dengan bahagia gitu. Follow aja satu. Nanti dia kan akan muncul di ini kita, feed kita gitu. Nah, nanti itu akan algoritma media sosial akan memberikan kita paparan lagi. Iya. Paparan lagi. Jadi saya sangat-sangat meyakini kalau kita terpapar dengan hal-hal itu terus, ada kok. Ada rasa tergerak tuh ada pasti. kok. Pasti. Contoh Pak ya, saya dulu nggak suka latihan beban. Oke. Ya. Saya dulu misalnya sepeda statis atau misalnya jalan kaki kardio ya. Kemudian saya ada follow satu influencer gitu yang latihan beban gitu. Akhirnya saya baca-baca, kita tahu manfaatnya gitu ya. Akhirnya saya lakukan. Nah, jadi saya terpengaruh oleh influencer itu. Kemudian ya saya secara iseng juga saya posting di Instagram saya bahwa saya melakukan latihan seperti itu. Ternyata saya sebenarnya tidak ingin membuat orang terpengaruh sebegitunya dengan apa yang saya lakukan, tapi paling tidak saya ingin sebenarnya sharing share bahwa apa yang kita lakukan. Iya, itu. dan membuat media sosial kita juga lebih seimbang. Karena banyak juga kan yang posting mungkin hal-hal yang berbeda atau apa. Jadi saya juga ingin memberikan sesuatu yang mungkin lebih edukasi. Iya, gitu. Nah, ternyata ada yang menghampiri saya, WA saya atau DM saya gitu. Aduh, saya tuh jadi tergerak loh, saya udah beli dumbbell loh, misalnya gitu. Saya ini loh Dok, udah seminggu 2 kali saya udah mulai ini sekarang. Itu kan sesuatu yang luar biasa yang sebenarnya kita nggak duga-duga gitu loh Pak. Kita merasa. Iya, jadi menurut saya gunakanlah algoritma media sosial itu sebenarnya untuk memaparkan kita terhadap hal-hal seperti itu, pasti tergerak. Paling tidak hal kecil deh apa Saya gitu. sempat berat badannya hampir 100 3 bulan yang lalu. Jadi saya memulai dengan menonton podcastnya Deddy Corbuzier sama Ade Rai. Jadi setiap pagi saya racuni otak saya dengan Deddy Corbuzier dan Ade Rai. Syukur sekarang saya bisa menurunkan sampai 9 kilo. Luar biasa. dan saya menggunakan intermittent fasting sama mengurangi gula, tepung, minyak. Tapi saya merasa diet saya itu enak gitu loh. Saya tetap bisa makan yang enak, tetap bisa makan ikan bakar dan sebagainya. Nah, buat teman-teman mungkin itu bisa dilakukan ya. Bisa. Artinya bagaimana dia itu bahagia lah. Betul. Ya kalau orang bilang kan dia tuh kan kadang tuh masa rebusan terus gitu ya, atau nggak berasa gitu. Bukan seperti itu sebenarnya ya. Diet itu tetap harus kaya nutrisi. Berbumbu boleh, kan. Tapi kita biasanya kan buat dari bumbu alaminya, misalnya apa bumbu kunyit, bawang putih, iya. Itu. Nah sebenarnya tinggal bagaimana kita mampu mengolah bahan makanan itu menjadi ya makanan yang bernutrisi tapi juga enak gitu. Sebenarnya kalau jangan sampai juga diet itu, misal saya juga bilang sama pasien saya jangan sampai apa yang saya edukasi nih untuk ngatur makan atau apa membuat tersiksa, itu jangan. Sebenarnya paling yang intinya adalah makan real food, bentuk nyata, bukan ultra proses, dan beragam. Variasikan aja semua, tambahin bumbu enggak masalah. Kalau saya pribadi Bu Dokter, yang pertama sih konsisten. Yang kedua jangan stres. Itu sih sebenarnya. Benar. Jadi semua dilakukan tuh dengan gembira gitu loh. Iya. Jadi ya benar. Mau makan ya makan, tapi konsisten bahwa ini kita kurangin. Benar. Gitu kan. Tapi kalau 1 minggu kita bener-bener yang flat banget, tapi tiba-tiba ngamuk kan juga bullshit. Iya, benar. Jadi sebenarnya kan memang tantangan di pola hidup itu sebenarnya satu, awalnya nih kita mau mulai atau enggak. Iya. Memulai aja nggak semua orang mampu kan dan mau. Jadi kadang tuh ada rasa aduh gitu kan, kayak untuk memulai besok aja mulai. Besok. Sekarang maam dulu. Gitu. Nah, mau apa enggak? Nah, setelah mau dan melakukan, jadi nanti problem berikutnya adalah komitmen dan konsistensi. Ya. Tinggal itu aja sebenarnya. Seberapa kita mempunyai komitmen itu, seberapa kita mau konsisten. Karena bisa kita bayangkan ya, kadang konsistensi kita itu bisa terganggu kalau kita dihidangkan makanan yang misalnya sangat ini. Tapi
kalau makan sesekali gitu ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu kan sebenarnya tidak terlalu Cheat day lah. berdampak. Ya, yang penting 90%-nya itu sudah dalam koridornya gitulah Iya. istilahnya. Jadi ya buatlah pola hidup itu memang menjadi bagian dari yang kita lakukan dan ya dilakukan pelan-pelan dulu aja, pelan-pelan nanti lama-lama tuh kita bahkan nagih istilahnya kalau olahraga Sudah lah contohnya. Jadi habitnya Iya, lah. jadi kita malah nggak bisa berhenti kan gitu. Bu dokter 1 minggu berapa kali olahraga? Kalau saya ada kardionya saya kadang sekarang lari, saya juga lari, sepeda statis di rumah itu kalau kardio saya biasanya minimum 3 kali Itu berapa menit? Kadang kalau saya lari saya ambil 5 sampai 10 kilo. Kalau sepeda statis saya 30 sampai 40 menit gitu ya. Nah, kalau latihan beban saya sekitar 2 sampai 3 kali seminggu gitu, 1 jam biasanya untuk latihan bebannya. Nah, teman saya banyak yang nanya, "Ri, olahraga apa sih yang paling bagus?" gitu. Olahraga yang paling bagus itu adalah olahraga yang dilakukan, bukan diangankan. Ya, karena kan ada yang haruskah lari gitu ya, atau haruskah sepeda statis, haruskah beban gitu. Apa sih yang paling bagus? Yang paling bagus dilakukan dulu deh. Dilakukan dulu. Karena kalau diangankan kayaknya enggak. Tapi kalau pengalaman saya pribadi Bu Dok ya, saya dari 2003 itu main bulu tangkis. Oke. Cuman berat badan saya naik terus. Buat saya pribadi, olahraga itu cuma 5% sih Dok. 95% pola makan sih sebenarnya ya. Benar. Kalau saya perhatikan juga seperti itu. Artinya kita banyak bertemu pasien gitu ya mengalami obesitas atau diabetes gitu. Kalau pola makannya tidak diperbaiki, itu sulit sebenarnya mencapai targetnya gitu. Memang pola makan itu hal utama yang, tapi bukan satu-satunya ya. Hal utama yang perlu dilakukan dan itu di-maintain dengan baik, kemudian ditambah dengan olahraga, itu hasilnya akan sangat luar biasa. Ya, gitu. setuju. Gitu. Tapi pun kalaupun diri kita tuh ambil beban atau lari tuh, Kalau pola kalau makannya pola nggak makan bagus, kita amburadul juga nggak bisa. kasihan Iya, terbuang-buang. benar. Makanya kalau kita kan kadang-kadang kepikiran kan, tuh kemarin udah berat-berat olahraga, sekarang kita makan ngawurnya tuh menurunkannya 1 on itu berat banget. Untuk Usahanya ini ya. untuk Naiknya gampang ya. makan ayam itulah ayam goreng yang pakai tepung Ya. itu langsung 2 kilo naik. Menurunkannya itu bisa sebulan. Waduh. Iya, Makanya benar-benar. itulah yang kadang-kadang kita bikin menahan diri ya. Betul. Karena kita tahu bagaimana susahnya menurunkan. Betul. Ya memang kontrol diri yang paling utama sebenarnya Iya. kan kalau kayak gitu. Kapan kita ngerem lah istilahnya untuk pola-pola seperti itu. Jadi ketika anak-anak yang sudah terlanjur atau orang tua yang sudah terlanjur, mereka itu merasa ada yang kurang habis maam tuh nggak minum yang manis, yang dingin itu untuk mengurangi itu gimana sih Dok? Ya sebenarnya itu ya harus memang diusahakan, harus diupayakan, Harus mau diupayakan. merubah diri sendiri ya? Dan ya memang akhirnya membiasakan akhirnya dengan rasa yang berbeda gitu ya. Jadi Malah ada yang sampai ngomong gini Dok, kalau saya nggak minum yang dingin saya mual loh habis maam. Tapi kalau minuman yang manis ditaruh di kulkas, rasanya. kalau minuman manis dingin ya itu yang bahaya ya karena ada manisnya. Tapi kalau minuman dingin artinya misalnya air dingin nggak apa-apa. Air putih dingin nggak masalah. Banyak tuh, dokter saya tuh berat badan saya nggak turun-turun. Saya nggak mau minum air dingin gitu. Oh air dingin apa Bu gitu? Jangan-jangan air dinginnya air es campur ya, air es teler gitu kan. Kalau air dingin biasa 0 kalori, dia nggak akan bikin tambah berat badan kan gitu. Jadi memang ya persepsi kita ya terhadap mitos kayak gitu tuh juga harus diperbaiki juga sih. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur terbiasa dengan minuman manis setelah selesai makan, mulai hari ini kurangi, kalau bisa stop ya. Betul. Karena Batasi atau hindari sama sekali. hindari sama sekali. Dan itu mungkin butuh waktu 1 sampai 1 minggu ya. Habis itu udah biasa ya. Butuh waktu. Bahkan mungkin ada yang butuh 1 bulan. 1 bulan. Iya, tapi nggak apa-apa. Menurut saya nggak masalah. Semua itu kan proses. Kita nggak bisa juga memaksa seorang untuk berproses dengan terlalu cepat atau apa ya, tidak enjoy juga, tidak menikmati proses itu. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Dan saya yakin kok bisa. Kita bisa kok. Memang ketika kita minum sesuatu tuh kayak ada ketagihannya. Betul. Karena ya kita tahu bahwa kayak makanan-makanan yang ada rasa gitu ya, gurih atau apa kan dia memang merilis hormon yang mampu membuat rasa senang. Ya, jadi rasa senang. Jadi ada memori bahwa kita setelah makan itu tuh
nyaman nih gitu, pasti Itu akan rasa ingin lagi. hampir sama dengan gini nggak sih? Dengan merokok gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ya merokok juga membuat lebih rileks karena ada sistem saraf yang terkena dari kondisi merokok itu, jadi dia membuat lebih rileks, lebih tenang. Jadi di situ sih banyak di sistem neurotransmitter istilahnya atau hormon, di situ yang kita tanda kutipnya diganggu gitu ya. Jadi sehingga rasa ketagihan atau ketertarikan terhadap itu akan menjadi terus gitu. Oke. Sebenarnya saya juga bilang sama pasien bahwa rasa bahagia dari hormon-hormon itu yang keluar, misalnya hormon dopamin atau serotonin atau apa, sebenarnya banyak juga keluar kalau kita beraktivitas fisik atau olahraga. Betul. Gitu. Mungkin pengalaman Bapak pasti merasakan ya. Iya, kalau bulu tangkis apalagi menang, wih. Luar biasa ya. Luar biasa. Endorfin keluar Iya. gitu ya, semua rasa senang. Benar. Padahal cuma taruhan bola 1 gitu. Wah, senangnya. Terus kadang-kadang sama kita teman-teman sini kan, di sini ada 6 bukit yang sangat cantik. Oh Bu. iya. Jadi kalau naik bukit lihat pemandangan pas sunrise, Betul, sunset betul. itu gimana? Pasti ada perasaan. Apalagi buat video banyak yang like. Wah, seneng banget ya. Entah pun. Sekarang kan gini, ketika sebagai orang tua sudah ketagihan dan anak-anaknya ingin sehat, artinya kan yang dilihat kan orang tuanya, Bu. Bisa nggak Ibu berpesan ke orang tuanya untuk kalian dulu yang berubah? Betul. Sehingga role modelnya anak-anak itu bisa belajar gitu loh. Betul. Iya, saya tuh sebenarnya juga ingin para orang tua sebenarnya juga memiliki Kesadaran lah. kesadaran konsep yang sama, konsep yang sama tentang kesehatan. Kesehatan. Ya, konsep yang sama tentang kesehatan. Karena seperti yang kita tadi bahas, orang tua adalah role modelnya. Role modelnya. Role modelnya. Contoh, kalau kita belanja bareng anak, ya kita belanja bareng anak, ajak aja anak belanja gitu kan. Lalu kita ke rak supermarket, kita akan memilih apa nih? Dan di situ anak kan sudah bisa lihat, oh ibu saya ternyata milih misalnya apa, sayur, buah asli, atau ultra processed food, misalnya sosis, bakso, nugget gitu ya, atau minuman kemasan, atau air putih. Nah, di situ anak akan lihat. Kalau anak terbiasa melihat itu, berbelanjanya itu, nanti dia akan terbiasa juga dengan melakukan hal yang sama. Oke. Akan terbawa juga nanti sampai dia dewasa sebenarnya gitu. Jadi itu yang direkam sama mereka, Iya, itu akan terekam dan itu mereka akan memfollow itu kan. lakukan itu pasti itu Pak. Nah kalau kita udah terbiasa pergi ke supermarket, belanjanya yang real food Yang gitu ya. aneh-aneh lah. Kalau yang aneh-aneh dia akan ikut aneh-aneh. Tapi kalau kita udah real food, sayur, buah, dan di rumah juga kita sediakan itu, ya mereka pasti akan kebiasaannya juga seperti itu. Jadi menurut saya para orang tua paling tidak di hal itulah untuk memulainya dulu ya. Jadi kita juga yang berubah, kita yang memberi contoh. Piring makan kita tuh isinya apa, gitu. Nah kebetulan sih karena waktu itu saya melahirkan anak, MPASI saya buat sendiri, komponennya juga saya lengkapi sesuai dengan rekomendasi dari dokter anak gitu ya. Sampai sekarang sebenarnya mereka untuk real food itu mau, jadi makanan lengkapnya mau. Tetapi memang ada kadang ekstra-ekstra yang mereka dapatkan dari luar mungkin ya, misalnya kalau ada perayaan ulang tahun gitu Pak ya, di sekolah misalnya kan bawa pulang gitu, ada isinya berupa keripik, kerupuk, permen, atau ya yang wafer manis gitu. Nah di situ yang akhirnya mereka terpapar dengan tambahan-tambahan gula maupun lemak yang mungkin tidak sehat gitu. Nah di situ juga yang saya juga mungkin kita sama-sama para orang tua, mungkin kita misalnya mau mengadakan sebuah acara gitu ya, ulang tahun anak di sekolah, memang mungkin untuk berbagi makanannya atau apanya mungkin bisa ditambahkan atau dikurangi yang bagian itunya, tapi ditambahkan misalnya buah atau misalnya yogurt plain gitu ya, yang memang ada kandungan nutrisi yang juga baik untuk anak gitu. Pelan-pelan ya gitu. Jadi kalau sekarang di sekolah, rapat, apapun itu mulailah sekarang merubah makanan yang berkemasan itu dengan real food lah. Betul. Mungkin singkong rebus, ubi rebus, kacang rebus ya, gitu kan. Benar. Jadi mengedukasi dari sekolah ya. ya. Sebenarnya kalau saya pribadi juga, kita tuh banyak sekali bahan makanan asli Indonesia yang sebenarnya bisa kita manfaatkan, yang sehat dan enak banget ya. Betul. Ubi kita nggak susah-susah cari ubi, kadang jagung juga kita punya, kacang tanah kita ada gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak sulit kita dapatkan, tapi mungkin kita lupakan gitu, karena kita mungkin terpapar dengan ya media sosial, ternyata ultra processed food itu gampang ya, enak mudah
apa ya, mudah diolah gitu misalnya. Jadi cenderung seperti itu. Kalau gini Bu, ketika kita diet, terus makanan banyak direbus, itu juga makanan banyak dipanggang. Yang Panggang. hitam, iya, yang hitam itu kan mengandung karbon ya, apa namanya? Itu juga berbahaya juga ya. Gini, sebenarnya kalau untuk yang dulunya dibakar gitu ya, kalau panggang Fried pan itu oke lah. ya gitu, minyak sedikit atau apa masih diperbolehkan. Nah kalau untuk yang dibakar memang kalau kita ngobrol sama ahli kanker atau apa gitu, diduga memang itu akan menjadi ada komponen karsinogenik namanya ya. Karsinogenik, komponen yang bisa memicu timbulnya kanker. Tetapi memang kita tahu bahwa kalau untuk bicara kanker nih, itu memang biasanya tidak faktor tunggal. Ya. Jadi tidak hanya satu faktor biasanya, dia istilah kita multifaktorial, jadi banyak faktor. Misalnya ternyata memang ada genetiknya gitu ya. Kemudian pola hidup juga gitu, dan ya termasuk pola makan atau merokok gitu ya. Nah, kalau yang saya perhatikan dan kita baca, kadang ada orang yang punya gennya, tetapi itu tidak manifest, tidak menjadi penyakit. Itu ada juga. Nah, sehingga banyak teori juga yang mengatakan bahwa gen ini bisa tertrigger oleh pola hidup kita gitu ya. Misalnya kanker kolon misalnya, kanker usus misalnya. Kita punya gennya misalnya ya. Kemudian kita makanannya juga ultra proses, misalnya ultra proses food yang misalnya sudah kehilangan banyak nutrisi, kemudian ada pengawet, garam tinggi, gula tinggi misalnya seperti itu. Dan itu juga dianggap bisa memicu gen ini bermanifest sehingga timbullah sakit gitu. Jadi menurut saya ya mau tidak mau memang kuncinya tetap di pola hidup lagi. Gitu. Nah, kalau banyak orang yang mengkat karbohidrat dengan banyak makan buah, apakah benar itu membuat asam lambung? Oke, sebenarnya menariknya sebenarnya bukan hanya di asam lambung. Artinya gini, kalau kita bicara tentang diet seimbang, dari Kementerian Kesehatan, mungkin Bapak Ibu di rumah teman-teman juga bisa sangat mudah untuk mengakses situs Kemenkes ya. Situs Kemenkes itu sangat bagus. Di sana banyak edukasi tentang penyakit-penyakit. Apa aja bisa di-search, misalnya hipertensi, diabetes, jantung. Berarti tinggal searching aja. Situs jadi Kemenkes misalnya diabetes gitu ya. Germas, Gerakan Masyarakat Sehat kita ada. Jadi di sana banyak ada gambar. Jadi lebih mudah untuk dipahami ya, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kalau kita bicara tentang diet seimbang dari Kemenkes, itu sebenarnya kita perhatikan isi piringku. Ya, ada namanya isi piringku. Bapak bisa search juga isi piringku Kemenkes gitu. Kalau di luar negeri juga mereka menganut seperti ini juga. Jadi lihat apa yang ada di piringmu gitu. Mereka pakai 9-inch plate. Jadi piring 9 inci, sekitar 2-3 cm. Nah, dari piring itu kita bagi dua. Setengahnya ini adalah sayur dan buah. Ya, setengahnya itu sayur dan buah. Tetapi komponen sayur harus lebih banyak daripada komponen buahnya. Nah, kalau saya sederhananya, kita buat aja sayur semua yang di setengah itu, buahnya nanti dijadikan selingan di antara waktu makan, gitu ya. Nah, kemudian yang setengah lainnya itu dibagi dua lagi, jadi seperempat. Seperempat adalah karbohidrat, seperempat lagi adalah protein, baik hewani nabati. Nah, sebenarnya kalau kita mau melakukan diet seimbang, yang seperti itu. Yang seperti itu. Sehingga kalau pertanyaan Bapak tadi, mengganti karbohidrat dengan buah, kita khawatir bahwa buahnya menjadi komponen yang berlebihan. Kita tahu ada batasan juga. Apapun itu pasti ada batasannya apapun itu. Sehingga kita selalu dikatakan bahwa makanlah secukupnya. Kalau di literatur Inggrisnya mereka akan bilang in moderation. Jadi secukupnya aja. Karena kalau makan buah yang terlalu banyak juga pengalaman saya juga ya melihat pasien kadar gula darah bisa saja juga naik, dan juga trigliseridanya juga naik gitu ya, karena dia bisa nanti istilahnya ada proses perubahan ke liver dan seterusnya, jadi ada pembentukan trigliserida juga. Nah, itu sebenarnya juga kita hindari, apalagi buah-buah yang indeks glikemiknya tinggi ya. Ada, kalau kita bicara tentang indeks glikemik itu artinya apa yang kita makan seberapa cepat dia menaikkan gula darah kita. Nah, itu indeks glikemik. Semakin tinggi artinya semakin cepat dia menaikkan gula kita. Nah, kita akan memilih pasti indeks glikemik rendah, kan gitu ya. Nah, pada beberapa buah dia memang punya indeks glikemik tinggi. Misalnya mangga gitu, durian gitu ya, semangka gitu. Indeks glikemiknya tinggi ya, yang enak-enak. Nah, itu manis-manis banget. Iya, indeks glikemiknya tinggi. Jadi kalau
sehingga bagaimana kita menyeimbangkan aja. Kita variasi saja buah kita hariannya. Jadi misalnya apel, pir, besok jeruk, besoknya pisang. Kan musiman, Bu. Iya sih. Mungkin kalau apel, pir nggak musiman ya. Jadi kalau yang musim-musim itu justru yang sebenarnya harus hati-hati. Karena saat musiman itu biasanya kita berlebihan. Saya punya satu cerita cukup menarik sebenarnya. Jadi ada seorang ibu, tidak ada faktor risiko diabetes kecuali umur. Di keluarganya nggak ada. Terus tiba-tiba periksa ke saya, kita tanya-tanya gitu ya, terus akhirnya udahlah saya periksa gula darahnya. Ternyata tinggi sekali, dengan waktu itu gula darah sekitar 300 lebih, HbA1c-nya sekitar 10%. Artinya gula darah selama ini itu udah lebih dari 300 rata-ratanya. Terus saya tanya, apa yang terjadi sebenarnya dalam 3 atau 6 bulan terakhir? Nah ternyata ada musim mangga. Musim mangga, ibu itu makan mangga 1 kilo 1 hari. 1 kilo 1 hari, Pak, tiap hari. Selama 3 bulan itu. Wow. Jadi maka dari itu salah satu bukti tanda kutipnya bahwa apapun nggak boleh berlebihan ya. betul. Apalagi durian. Wah, durian Pak. Pasien saya diabetes, makan durian. Gulanya naik jadi 500 lalu stroke. Wow. Nah, jadi memang pada pasien-pasien yang kalau kita bicara lagi tentang diabetes, pasien diabetes itu memang mau tidak mau pasti Nggak ada usah. yang harus dihindari, Pak, gitu. Jadi ya memang kita lebih ke arah akhirnya kontrol diri, lebih bijaksana. Ya. Kita nih maunya bagaimana gitu. Dan kalau kita seperti ngobrol-ngobrol gini, mungkin yang termotivasi oleh kita mungkin berapa persen aja gitu ya. Kita harapkan sih banyak gitu. Tapi pasti tidak semua mungkin Karena ya. kontennya berat, biasanya jarang yang Ya, mau nonton. gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ya motivator paling baik itu diri sendiri. Nggak ada yang lain. Semahal Benar. apapun motivator lainnya itu Kalau nggak saya bisa. sih ibaratnya di usia 42 ini dapat hidayah lah. Karena ada teman akrab saya di usia 27 dengan berat 120 dia mengalami pecah pembuluh darah. Jadi ketika saya melayat, dia meninggal, saya melayat, istrinya curhat ke saya. Anak-anak saya masih beli, anak-anak saya masih kecil-kecil. Terus saya sekarang besarkan dengan siapa? Sampai di rumah saya ngobrol sama istri kan. Saya ini kan umur 40 nih. Kalau boleh bilang kan like begin 40 itu bener kan. Ketika usia 40 orang tua saya itu udah menua. Anak-anak saya sekarang udah yang ada kuliah, ada yang mau SMA. Jadi ada 2 tekanan nih dari atas ada benar. Saya ngomong sama istri, kayaknya saya harus hidup sehat deh. Kalau saya sakit nanti siapa yang kerja buat ibu bapak saya, buat anak-anak saya. Maunya kamu gimana gitu. Akhirnya sepakat kita masak yang seperti ini. Kita ngurangi gorengan yuk. Tapi kamu jangan goreng karena kalau goreng aku tergoda. Jadi meskipun istriku nggak segede aku, tapi kan artinya kalau itu dia mau komitmen sama dengan menjaga aku Betul. juga. Nah, dari sanalah 3 bulan terakhir ini Luar kami biasa. melakukan bersama-sama. Luar biasa. Ya. Jadi memang harus ada support dari keluarga sih. Betul, Ya. betul, benar. Sehingga ya kembali lagi tadi mungkin akhirnya Bapak motivasi itu muncul gitu ya. Ya. Motivasi itu muncul. Memang motivasi tiap orang pasti beda-beda. Beda-beda, ya. Kalau kita misalnya saya juga usia 42, kita punya anak-anak kecil, pasti yang ingin kita lakukan adalah membersamai anak-anak kita sampai mandiri. Kan Betul. itu paling tidak itu ya. Sampai mereka Ready ready lah. Kita untuk udah survive. kita udah tinggal tuh mereka udah bisa bertahan hidup, istilahnya seperti itu ya. Kita tidak ingin meninggalkan mereka misalnya dengan sakit gitu ya dan seterusnya. Nah, itu motivasi kan. Nah, jadi beda-beda orang beda-beda motivasinya apa. Mungkin kalau anak-anak Gen Z sekarang motivasinya apa nih untuk hidup sehat misalnya. Misalnya bisa berprestasi, bisa apa gitu ya, melakukan kegiatan positif, bisa lulus sekolah dengan baik gitu, misalnya bisa kuliah perguruan tinggi yang bagus dan seterusnya. Dan motivasinya dicari sendiri gitu kan. Sehingga kalau kita mau mencapai itu, apa nih yang kita lakukan harus sejalan. Iya. Kalau si kakak, dia kan usia 19. Dia rajin nge-gym, terus pola hidupnya sehat banget. Dia bawa kompor, bawa magic jar. Saya bilang, motivasi kamu apa sih? Wibi namanya. Saya kan nggak ganteng, Pak. Paling nggak body saya yang bagus. Wih, keren ya. Nah itu benar. Gen Z harus itu loh. Benar. Jadi kalau Pak. body saya bagus, Pak, pakai baju apa Apapun bagus, enak ya, gitu dia bilang. benar. Dan memang kalau dilihat dari badannya Bagus itu jadi ya. banget. Baik, Karena dia ayamnya itu tinggal hanya di steam. Iya. Dan dia nge-gymnya rajin banget. Jadi dan dia sering juga ngasih edukasi ke saya. Oh benar bagus Pak. Ya saling mempengaruhi ya, orang tua, anak orang Si tua. Adit dulu Ya. sempat sedikit gembul, sekarang udah. Karena si Adit kan cewek. Jadi kakaknya yang sering mengejek gitu. Oh. Akhirnya
bagusnya si Adi tuh tidak merasa dibully, Oh, iya, tapi iya. termasuk termotivasi. Iya. Gitu. Jadi Iya. seperti itulah bagusnya ketika kita mampu berkomunikasi dengan keluarga, benar, saling benar. support, Saling jadinya. support, memberikan pengaruh yang positif ya. Yap. Pengaruh positif. Karena kita membiasakan dari kecil itu berkomunikasi dengan anak, benar-benar. dan bertukar pikiran, Betul. Iya, iya. sehingga membebaskan mereka untuk mengeluarkan pendapat. Gitu. Iya. Nanti mungkin akan bisa ditingkatkan dengan apa topik-topik tertentu gitu ya, terutama di bidang kesehatan Iya. gitu ya. Jadi suatu yang positif sih bisa. Memang semua itu pasti akan dimulai dari komponen kecil yaitu keluarga. Keluarga, memang itu yang paling Benar. karena kan organik dia, Iya. karena setiap hari di Betul, sana kan, betul. jadi lebih kuat lah. Benar. Sekarang kan kita banyak yang olahraga nih, kayak saya sudah mulai nge-gym karena saya merasa wah kalau kardio nih kaki saya udah tidak selincah dulu karena beban badan. Tapi saya melihat banyak teman-teman juga menggunakan nutrisi yang katanya bagus lah. Saya nggak tahu susu apa-apa. Itu juga ada kandungan-kandungan tertentu ya kira-kira. Produk-produk itu maksudnya ya. Produk, ya. Oke, saya mau bahas dulu di olahraga ya. Iya. Nah, olahraga itu kalau dari Kemenkes itu ada 2B dan 2T. 2B dan 2T. Oke. 2B itu baik dan benar. 2T itu teratur dan terukur. Oke, Ya. baik, benar, teratur, terukur. ya. Oke. Baik itu dilakukan misalnya 30 menit per sesi ya. Kalau kita total kan 150 menit seminggu. Oke. Untuk rekomendasinya. 5 hari. 5 hari ya, minimum 5 hari seminggu, 150 menit seminggu, per sesinya 30, itu baik. Benar, itu disesuaikan dengan kondisi yang kita Badan. alami. Artinya, jangan sampai juga terlalu berat gitu ya, menyesuaikan. Misalnya Bapak tadi bilang, misalnya lutut atau kaki sudah tidak karena tumpuan berat badan. Sehingga pasien-pasien yang sebenarnya masih sedang obesitas atau overweight, kita tidak sarankan misalnya lari. Ya. Gitu ya. Jadi karena lari menumpu di lutut malah nanti terjadi osteoartritis gitu ya, atau pengapuran. Nah, itu juga yang berbahaya. Jadi benar itu artinya disesuaikan. Bagaimana nih kondisi pasien, kondisi badan kita seperti apa. Kemudian kalau teratur yaitu tadi 3 sampai 5 kali seminggu. Seperti itu harus dilakukan secara memang rutinitas kita, teratur. Teratur, jangan sampai 1 hari ini kita 2 jam, 3 jam. Terus baru datang lagi 6 hari berikutnya gitu. Nah itu tidak dapat, nggak dapat dari kriteria olahraganya. Nah kemudian yang terakhir terukur. Nah terukur itu sering juga pasien bilang, saya selalu kalau saya ketemu pasien saya akan nanya pola makan bagaimana, olahraga bagaimana. Nah biasanya yang paling sering udah olahraga rutin belum, jawabannya pasti belum. Banyaknya ya, lebih 90%. Nah karena mereka akan bilang, aduh dok saya itu udah membanten, kalau di Bali kan membanten, naik turun, muter gitu, atau saya udah nyapu halaman saya luas gitu, itu bagus. Aktivitas fisik seperti itu bagus, artinya kita aktif bergerak. Ada bergerak lah. Bergerak. Tetapi itu memang tidak memenuhi kriteria olahraga, terutama dari sisi terukurnya. Ya. Terukurnya itu sebenarnya kalau kita agak ribet mau ngitungnya, itu adalah dari denyut nadi. Oh. Jadi kita hitung dulu denyut nadi maksimum. Ya, denyut nadi maksimum kita itu adalah 220 dikurangi umur. 220 misalnya kalau kita 220 dikurangi 42 gitu ya, misalnya 178 misalnya. Nah, kemudian untuk olahraga yang untuk kesehatan kebugaran yang bukan atlet, kita harusnya di intensitas sedang aja. Jadi denyut nadinya 50 sampai 70% dari denyut nadi maksimum itu. Sehingga 50 sampai 70% kali 178. Dapatlah angka itu. Nah, kalau kita berolahraga ya kita berusaha mencapai di denyut nadi itu saja sudah cukup ya. Sudah tercapai lah itu. Nah itu terukurnya. Atau kalau mau simpelnya sebenarnya kalau saat kita berolahraga kita masih bisa bicara, tapi kita kalau untuk nyanyi udah nggak bisa. Nah itu talk test namanya. Jadi disitulah komponen olahraga itu terpenuhi. Nah kalau kita misalnya naik turun tangga untuk membanten terus nyapu gitu, itu kan nggak mungkin denyut nadi 50-70% tercapai. Karena kita juga sering ada berhentinya, ya kan? Kalau kita nyapu kan pasti ada berhenti sebentar. Nah, sementara kalau olahraga kan sesuatu yang ritmis, harus terus dia. Iya, dalam 30 menit itu harus seperti itu terus gerakannya, seperti itu. Nah, gitu olahraga tadi. Nah, pasti banyak sekali sekarang memang paparan di media sosial juga olahraga beban gitu ya. Harus perbanyak olahraga beban. Nah, tapi kalau olahraga beban harus banyak juga proteinnya gitu kan. Nah, protein sebenarnya tetap disarankan protein itu adalah dari real food. Dari real food ya. Dari real food. This is the most important. Iya, jadi tetap dari real food. Misalnya mau dari dada ayam, mau dari telur, mau dari ikan, nabati nah, gitu. Kembali ke telur.
Telurnya yang bagus putihnya apa kuningnya sih? Oke, kalau kita bicara itu lagi, telur itu sebenarnya komponennya sangat lengkap ya. Dia sangat bernutrisi. Tapi kita perlu tahu bahwa di putih telur itu, kalau kita lihat nutrition fact-nya, kandungan nutrisinya, itu di satu kuning telur kolesterol itu udah 200 mg. Oke. Ya, kolesterol itu udah 200 mg, sehingga memang harus hati-hati aja. Kalau tetap mau makan telur, memang menurut saya sih bijaksana juga untuk menghitung kuning telurnya ini mau seberapa banyak nih mau yang dimakan gitu. Ya kalau pasiennya mau, saya mau makan putih telurnya misalnya 3, kuningnya 1, silahkan, nggak apa-apa. Kasihan dibuang. Kasihan dibuang memang ya. Enak soalnya. Iya, gitu sih. Tapi memang artinya kita harus pintar-pintar menghitung ya Iya. nutrisi yang kita mau makan sehingga seimbang lah. Jangan sampai tujuan kita diet tapi makan buah mangga sekilo kan sama dengan bohong. Saya juga. makan buah loh dok, gitu kan. Makan buah loh dok. Ini misalnya 1 piring besar gitu ya mangga, nanti siangnya 1 piring semangka besar, itu kan juga ternyata berlebihan. Itu memang tidak, kita sudah dibuat seperti ini, dalam tubuh metabolisme sudah diatur seperti ini, Tuhan memberikan kita begitu luar biasanya sistem yang bekerja dalam tubuh kita, tapi pasti ada di mana itu tuh adalah menjadi berlebihan. Saat berlebihan disitulah terjadi, apapun berlebihan nggak bagus. Nggak bagus. Termasuk air juga dok ya? oh iya, air itu memang ada batasannya juga. Ada batasannya. Wow. Sekarang ini ada lagi tren, ada tumbuhan namanya stevia ya, yang dibuat untuk menjadi gula. Kalau pendapat seorang Bu Dokter, ini benar-benar aman apa gimana? Kalau kita lihat dari, sebenarnya gini, di Kemenkes itu juga memang kalau pasien tetap ingin ada rasa manis, sebenarnya boleh memakai gula pengganti. Gula pengganti. Memakai gula pengganti. Nah, gula penggantinya memang ada beberapa ya yang disebutkan. Nah, stevia ini sebenarnya salah satu yang juga sekarang lagi happening tanda kutipnya gitu. Dia diekstrak dari tumbuhan stevia rebaudiana kalau nggak salah nama lengkapnya. Nah, dia itu kadar manisnya itu bisa sampai 30 lebih dari gula pasir biasa. Sehingga dia manis sekali memang. Jadi ditambahkan itu tidak perlu banyak. Kalau misalnya gula pasir tadi 1 sendok atau 2 sendok makan, dia 1 tetes aja udah cukup rasa manisnya, dan dia kalorinya nggak ada gitu. Jadi dianggap menjadi alternatif untuk yang masih tetap ingin menambahkan gula tapi dampaknya tidak terlalu besar. Berat lah. Gitu. Nah, banyak berseliweran di media sosial suplemen atau obat diet lah, kasarnya seperti itu. Jadi menurunkan sebulan berapa kilo. Kalau menurut Bu Dokter, yang terbaik sebenarnya apa sih sebenarnya? Oke. Ini kan berarti kasus obesitas ya. Iya, obesitas pasti mau turun berat badan gitu kan. Sering tuh orang pengen turun berat badan harus cepet. Pasti gitu kan pengennya. Iya. Tapi kan menurut saya sih tidak mungkin juga. Kalau kita mau melalui proses yang alami, turun berat badan itu pasti butuh proses. Banget. Nah, obesitas itu sebenarnya terjadi, intinya kan total kalori jumlah yang masuk dengan yang keluar itu kan lebih banyak yang masuk gitu kan. Nah, lebih banyak yang masuk, tubuh secara otomatis kalori yang berlebih itu akan diubah menjadi lemak. Begitulah konsep tubuh kan gitu. Nah, terjadilah obesitas itu. Nah, kalau kita memang mau menurunkan berat badan, berarti kan intinya total kalori yang masuknya harus dibalikkan. Jadi yang masuknya lebih sedikit dibanding yang keluar. Nah, sebenarnya kita mau tidak mau harus membuat keseimbangan seperti itu. Jadi intinya ya, pasti kita tahu kalau kita naik berat badannya, itu pasti ada di pola makan kita yang mungkin perlu kita review lagi. Saya selalu bilang sama pasien, misalnya nih Pak ya, ada pasien diabetes, berat badannya naik. 3 bulan saya periksa, kok parameternya memburuk nih misal gitu. Pasti akan saya tanya, apa dalam 3 bulan terakhir yang berubah? Apa yang terjadi? Iya, apa nih yang terjadi? Kok seperti ini? Karena sebelumnya baik-baik aja gitu. Nah, terus kita lihat, oh ternyata ada makanan-makanan yang ternyata ditambah yang ini gitu misalnya. Begitupun dengan obesitas. Kadang ada pasien saya all you can eat dok. Saya setiap 3 kali dalam seminggu saya all you can eat. Bapak bisa bayangkan all you can eat berapa kalori yang masuk dalam satu sesi itu gitu ya. Bisa ribuan kalorinya dan itu terakumulasi. Nah, menurut saya untuk penurunan berat badan alami, aman, ya pasti kalori defisit kalori jawabannya. Jadi kurangilah makanan-makanan yang kalori besar
dan yang mungkin bisa terakumulasi dengan begitu cepat. Dan diganti dengan yang makanan tadi, diet seimbang tadi, lihat lagi isi piringku. Intinya apapun bentuk nutrisi dan sebagainya paling bagus secara alami ya. Secara alami. Karena ya penurunan berat badan yang terlalu ekstrim cepat itu juga sebenarnya Kita nggak tahu apa yang turun kan. Betul. Apakah kadar lemak, massa atau otot. massa otot. Nah, gitu. Sering kan banyak massa ototnya yang Iya, turun, lemaknya itu masih sama. malah bahaya banget, kan. Kita malah kehilangan lemak, kehilangan otot yang mana justru di sana metabolisme harus kita pertahankan Iya. bagus, dia memakai gula kita dan seterusnya. Nah, disitulah memang harus ini ya, tapi memang harus mau sabar gitu. Iya. Sabar banget harus. Sabar banget, dan orang-orang sekitar juga harus support, jangan malah kamu loh kok maamnya sekarang gini sih gitu kan, Malah kelihatan tua sekarang. kayak gitu kan. Jadi harus disupport bahwa kita menurunkan berat badan itu tujuannya apa, Untuk kesehatan. kan gitu ya, untuk kesehatan, untuk kebugaran, terus ya untuk organ-organ kita supaya berfungsi dengan baik juga gitu, sehingga di situ. Nah, tapi memang pada beberapa pasien yang misalnya nih ya Pak ya, taruhlah sudah melakukan pola makannya dengan baik, defisit kalorinya sudah, olahraganya sudah ditambah, tapi ternyata kok sulit sekali memang mencapai berat badan yang lebih bagus atau apa. Memang pada beberapa opsi, terutama yang kita sebut severe obesity, di mana obesitas berat gitu ya, di mana indeks massa tubuh lebih dari 40 misalnya, memang ada peran dari misalnya operasi kayak bariatric surgery gitu ya, lambung Dipotong. dan seterusnya. Itu memang ada, tetapi itu sebenarnya opsi yang Udah. terakhir No lah. choice lah. Iya, Udah gitu. nggak ada Setelah pilihan. semua plan pola makan, olahraga itu dilakukan dengan optimal, tapi ternyata mungkin tidak bisa dan seterusnya. Jadi ya mungkin ada peluang itu. Tapi dari saya tetap, karena proses itu sebenarnya akan pelan-pelan juga mengubah komposisi di tubuh ya. Kayak misalnya kalau orang obes itu kan sel lemak atau kita sebut jaringan atau sel adiposa itu kan dia hipertrofi, dia membesar. Lemaknya jadi banyak di sana. Nah, di situ sel lemak yang biasanya mengeluarkan hormon-hormon yang memang seharusnya misalnya menyeimbangkan kondisi peradangan di tubuh kita, artinya ada anti radang atau pro radang, itu sebenarnya dia menjadi berubah. Jadi dia menjadi yang pro radang lebih banyak. Nah, kalau kita tahu pro peradangan yang banyak, dampaknya udah banyak sekali. Salah satunya sebenarnya ke diabetes ya, seperti itu, obes ke diabetes karena peradangannya banyak. Kasusnya terjadi resistensi insulin. Insulinnya ada tapi nggak bisa bekerja baik, gula nggak bisa dipakai, istilahnya seperti itu. Jadi disitulah sebenarnya ya udah pelan-pelan aja kita lakukan. Sebenarnya kalori Semua itu. Untuk satu hari itu yang ideal tuh berapa sih, Bu Dokter? Ya sebenarnya kalau kita mau hitung terlalu mendetail itu sebenarnya agak banyak ya rumusnya. Tapi rata-rata memang kalau dewasa muda 30 kalori per kilo gitu, sekitar kalau dianggap 60 sampai 70 kan rata-rata, kita Ya, pasti anggap 2000. Kita pasti 2000 dianggap. Kalau 2100. satu piring nasi goreng tuh berapa kalori? Satu piring nasi goreng ya. Minimum 800 kali ya. Boleh boleh makan 2 Belum piring. lagi tambahannya loh. Kerupuk lagi, Komponennya. ayam kecap, aduh. Iya. Berarti Itu. 2000 ya, berarti boleh makan cuma sekali nasi goreng. Nah, Gitu. kalau idealnya untuk berat badan dikurangi dengan Tinggi ya. badan kurang. Idealnya berapa sih? Oke, sebenarnya kalau kita mau lihat kita mau lihat tuh indeks massa tubuh sebenarnya. Iya, let's say lah kayak saya 175 gitu. Ya, 175 ya. Kalau 175 kita mau hitung ideal body weight sebenarnya kan kurang 100 dulu. Sekarang 100 itu 75. Ya, kalau memang kita ada indeks Broca namanya yang lebih ideal itu dikurangi 10% lagi. Dikurangi 7,5. Berarti 67,5. 0,5. Sekarang saya 88. Masih ada. Lagi. Tenang. 21. Ya, Kan konsistensi. tapi 75 itu udah bagus ya. Iya, sebenarnya udah cukup baik sebenarnya ya. Apalagi nanti kalau kita mau mendeteksi lebih detail lagi komposisi fat ya, komposisi massa otot dan seterusnya, kan ada seperti itu Ada. sekarang. Mungkin akan bisa didapatkan lebih bagus lagi. Ini fat loss-nya udah bagus belum? Tapi setidaknya dilihat dari indeks massa tubuh atau body weight tercapai atau tidak, ideal body weight tercapai atau tidak, itu sebenarnya komposisi tubuh di dalam juga sebenarnya udah lebih bagus gitu. Ya. Nah, ini untuk generasi kami ini yang umur 40 ini bukan banyak laki-laki itu perutnya buncit, Bu. Ini bahayanya di mana sih? Perut buncit itu apa sih isinya sebenarnya? Ya sebenarnya sih kalau perut buncit gitu ya, kalau kita hitung mungkin indeks massa tubuh bisa udah di overweight atau obesity. Tapi ya. badannya nggak gendut Nggak gitu loh. gendut Cuman gitu ya. perutnya aja yang Iya.
Nah itu sering terjadi karena ada akumulasi lemak juga, Akumulasi lemak di ada namanya apa ya, Di lambung ya, di abdomen ya, di perut. di perut Atau ya. di area pinggang dan perut ini gitu, di dalamnya. Nah itu sebenarnya yang juga dari penelitian istilahnya visceral fat ya, lemak visceral yang tertumpuk di sana itu yang justru sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi disitulah semua perubahan terjadi yang tadi saya bilang, sel adiposa menjadi lebih besar, harusnya dia mengeluarkan namanya ada adipokin ya, hormon dan seterusnya yang harusnya awalnya seimbang antara pro radang anti radang, ternyata dia harus jadi lebih pro radang. Pasien-pasien dengan lingkar pinggang yang melebihi normal itu sudah menjadi faktor risiko diabetes. Jadi Sehingga memang harus lingkar pinggang diturunkan. jadi harus olahraga dan pola makan kembali ya. Termasuk juga saya tidak tahu bagaimana mungkin di Bali atau di Indonesia tentang konsumsi alkohol ya. Sebenarnya konsumsi alkohol itu juga cukup cepat untuk menaikkan berat badan. Kalorinya tinggi dia. Cukup menaikkan berat badan, dan beberapa pasien yang melakukan kebiasaan itu juga timbul diabetes juga. Kalau menurut orang tua kami dulu, arak itu obat usade. Tapi satu sloki sebelum tidur akan melancarkan darah. Nah, kita sebotol kan, jadi overdosis. Itu lagi mungkin. kan, berlebihan lagi ya. Jadi overdosis mungkin. Jadi dulu Sebenarnya segitu aja. segitu, Ternyata mau tidur, sekarang dan dia melancarkan, jadi membantu melancarkan darah. Nah, makanya arak itu bilang usade. Apapun kalau berlebihan, karena kalau sekarang kan sebotol bisa 2 botol. Iya. Belum lagi saya nggak tahu sih apakah komponennya ada yang ditambah gitu ya, Iya, gula iya. atau apa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi disitulah sebenarnya yang itulah yang additional. Kalau gula dari bahan makanan asli itu kan tidak dihitung sebagai added sugar, ya, tidak dihitung sebagai gula tambahan. Natural, ya. Jadi yang kalau gula tambahan itu ya udah yang kita tambahin di waktu kita masak atau waktu kita bikin minuman gitu sih. Itu sebenarnya yang ya secara apa ya, tidak terlihat sebenarnya akhirnya membuat penyakit-penyakit ini banyak muncul. Iya, sekarang hipertensi, gula, jantung, anak-anak muda banyak yang Benar, kena. Pak. Malah Maaf, satu lagi itu sebenarnya merokok. Jadi waktu kita pendahuluan tadi yang di tanggal 29 September 2020, 29 September itu adalah Hari Jantung Sedunia. Jadi kita peringati sebagai Hari Jantung Sedunia. Headline di satu koran itu mengatakan yang usia 32 tahun sudah sakit. Waktu itu dia datang dengan serangan jantung. Nah itu dia bilang, saya hidup sehat, saya pola makan saya bagus, saya tidak ada diabetes, kolesterol saya cek normal, tapi merokok. itu mempengaruhi banget ya. Sangat. Rokok itu banyak orang dulu bilang, saya nggak apa-apa tuh, nggak ada kanker paru gitu. Tetapi rokok itu tidak hanya di paru-paru, rokok itu di pembuluh darah. Itu masalahnya. Jadi rokok itu kalau secara sederhananya dia juga pro radang. Jadi dia meningkatkan sel-sel radang di kita, pembuluh darah kita menjadi tidak halus lagi, terjadi timbunan plak dan seterusnya. Itulah proses itu terus akhirnya Sekarang kan, terjadi. iya, banyak yang beralih dari rokok ke vape namanya ya. Yang Vape ya. vape ya. Sebenarnya mana sih yang lebih berbahaya, Dok? Ya kalau kita baca-baca penelitiannya, kalau dibandingkan misalnya rokok biasa sama vape ke paru aja gitu ya, ada juga masalah yang muncul dari vape itu. Kalau bisa jangan lah. Iya, Dua-duanya kan. dua-duanya. Tapi memang sayangnya Pak ya, saya sering melihat kayak misalnya saya jalan kemana gitu, usia-usia SD atau SMP awal itu sudah bawa vape gitu. Itu tren, kayak tren itu dikalungin gitu. Keren gitu mungkin ya. Keren ya. Jadi di situ juga Pak peranan kita orang tua gitu ya, untuk bagaimana nih usianya baru segini loh, baru 12 tahun. Baru 10 tahun tuh mau dibawa kemana? Kan kita tanggung jawabnya itu sebenarnya ada di kita kan. Anak-anak kan istilahnya mungkin mereka memang belum bisa untuk sangat memilah dan memilih memilihnya tuh ini tuh baik nggak sih sebenarnya. Yang penting kelihatan keren. Sehingga disitulah peran yang dewasa, yang lebih dewasa, tanda kutipnya, bahwa yang lebih mendapatkan informasi, yang tahu itu untuk mengarahkan gitu. Mungkin sangat sulit Pak, mungkin akan ada argumen, perdebatan, tapi ya udah nggak apa-apa, sering-sering aja kita disentuh dengan cinta ya, sebagai gitu, orang tua. Benar. Kalau di usia kita dulu kan ketika SMA itu kalau nggak ngerokok kok nggak laki-laki. Oh gitu ya? Iya, jadi nggak confident untuk deket sama cewek. Sehingga dengan ngerokok itu kita merasa keren. Mungkin Gen Z Pak, Bapak nanti bisa bantu di sini. Gen Z itu harus buat
apa gitu, bahwa yang keren itu adalah yang misalnya olahraga gimana, ke gym gimana, nggak ada rokok atau vape. Jadi kita harus rubah gitu. Jadi keren Gen Z yang buat gitu. keren versi Gen Z gitu. dengan badan yang Bapak masuk ke sekolah-sekolah gitu, Pak. nanti biar badan saya tuh. Okay. Mungkin kalau anak saya yang berbicara bisa, mungkin masih ya bisa. benar, karena udah ada role modelnya, beliau melakukan sendiri gitu ya, hasilnya ada, sehat juga. Jadi itu contoh Gen Z yang kita perlukan nih gitu. Oke, luar biasa Bu Dokter. Jadi perbincangan kita siang hari ini bisa mengedukasi anak-anak dan orang tua. Kembali ke tadi Bu Dokter, sebagai seorang orang tua, agar anak-anaknya sehat, apa yang harus dilakukan? Oke, untuk para orang tua, saya ya, Pak Wan juga dan semuanya, kita intinya sebenarnya harus menjadi role model, contoh yang baik gitu. Jadi apa yang kita sajikan di rumah, itulah juga yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita. Apa yang kita beli di pasar, apa yang kita beli di supermarket, itu jugalah yang akan dibeli oleh anak-anak kita di usia dia sekarang maupun di masa dia nanti menjadi remaja, dewasa, ataupun nanti akhirnya menjadi orang tua yang akan dia teruskan ke anak-anak atau generasi mereka setelahnya. Nah, kalau dari yang bisa kita lakukan, misalnya kita ajak anak-anak kita ke supermarket, ajak anak-anak kita ke pasar, kemudian kita ajak bareng mereka memilih. Kita pilih sayur-sayuran segar, kita pilih buah, kita pilih ayam, kita pilih telur, kita pilih ikan. Dan kita tidak memilih makanan-makanan yang sekiranya bisa memberikan dampak yang kurang nutrisi. Misalnya minuman-minuman berkemasan atau wafer-wafer manis misalnya, atau ultra processed food, nugget, bakso, atau sosis misal seperti itu. Jadi mereka akan terbiasa dengan hal-hal yang nyata bentuknya, real food itu, dan juga yang bernutrisi. Kemudian kita bawa pulang, kita olah di rumah. Jadi anak-anak akan sangat terbiasa dengan apa yang kita konsumsi, mereka konsumsi, dan akhirnya mereka bisa teruskan ke generasi berikutnya. Mungkin itu. Lagi satu sih mengenai yang menarik itu mengenai media sosial, algoritmanya itu. Jadi itu juga kita memotong di TikTok. Itu saya dapat tadi. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana sih kita menggunakan media sosial dengan bijak agar bisa mengedukasi atau menginspirasi lah untuk hidup sehat. Oke. Kita tahu teknologi sekarang berkembang dengan sangat pesat, sangat baik, dan kita harus mampu untuk menggunakan atau dalam kutip memanfaatkannya untuk hal-hal kebaikan juga gitu ya. Nah, salah satu yang kita ketahui dari media sosial itu adalah mereka mempunyai algoritmanya sendiri. Artinya apa yang kita searching atau apa yang kita cari, itu pula lah nanti yang akan banyak bertubi-tubi datang di feed kita. Nah, itu yang harus dimanfaatkan sebenarnya. Jadi misalnya cara termudahnya adalah kita bisa mengikuti 1 atau 2 akun saja dulu sebagai inisiasi kita terhadap misalnya pola hidup sehat. Misalnya influencer ada yang kita lihat bagus dari sisi edukasi pola makan atau edukasi olahraga, kita follow aja 1 atau 2. Nah, setelah itu saya sangat meyakini itu akan sangat banyak bertubi-tubi informasi yang terkait dengan itu akan datang kepada kita. Nah, saat kita terpapar informasi yang sama dan positif berulang-ulang, itu sama akan menstimulasi otak kita juga untuk mencerna informasi itu, dan pada akhirnya akan berdampak juga terhadap apa-apa yang akan kita lakukan. Jadi itu saja dulu inisiasinya. Jadi follow 1 akun, algoritma media sosial akan mengikuti itu, akan memberikan kita banyak sekali informasi yang positif dan baik, dan kita bisa lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Akun hidup sehat. Ya, gitu. Itu sih, Pak. Biasa. Oke, terima kasih Bu Dokter. Ya, terima kasih Waktu banyak. dan semua edukasinya. Mulai hari ini kita belajar tentang kesehatan untuk keluarga dan untuk kita semua. Betul. Terima kasih banyak, Pak. Kita Udah tutup diberi dengan- kesempatan. Iya, kita tutup dengan para Mas Sandi, Bu Dokter. Iya. Om Santi, Santi, Om. Selamat siang, salam sehat, bahagia dan kaya raya. Terima kasih.